Yoram Bangkit Aprilias. Mas Yoram ini salah satu dulu perintis gereja. Betul, Pak. Kalau dulu saya awal mulanya ya itu, akhirnya muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Isa itu sholat? Ya. Gitu kan. Buktinya ya di Taman Getsemani itu, dia berdoa. Dia maju sedikit ke depan, lalu berdoa sehingga berkeringat darah. Waktu itu karena ingin disalib. Dia minta kepada siapa? Itu pertanyaannya yang waktu awal itu. Iya, Yoram ini mengatakan Yesus itu berdoa di Getsemani. Apakah Yesus sholat? Nah, Anda yang sudah mengikuti channel saya, Anda akan tahu, karena saya sudah kupas sudah terlalu banyak, bahwa inilah cara argumennya mereka. Mereka selalu menggunakan bagian-bagian yang ada di Alkitab, mereka comot lalu mereka cocokin sama ajaran Islam, ya. Salah satunya adalah ketika dikatakan apakah Yesus itu sholat waktu di Getsemani, Yesus itu merebahkan dirinya lalu kemudian bersujud. Lalu dikatakan Yesus itu sholat, ya. Ini udah dari Zakir Naik, dari siapa, si Upung Atria juga sering ngomong, ya. Yesus itu sholat. Nah, buat para muslim, saya turut berduka cita ya, kalau Anda masih melakukan argumentasi yang sama kepada kami, apakah Yesus itu sholat, Yesus sujud menyembah, Yesus sujud berdoa, itu membuktikan Yesus itu sholat. Loh, hanya karena ada yang sujud itu berarti sholat. Coba pikirlah begitulah, maksudnya coba pikir, berkembanglah pemikirannya lah, kami bosan dengan argumen-argumen bodoh yang kalau ada yang sujud berarti sholat. Itu, dipikirlah maksudnya, pikirlah pakai pemikiran yang matang begitu ya. Saudara-saudara kita yang dari Hindu juga, itu juga sujud, apakah berarti saudara-saudara kita yang Hindu itu juga Muslim sedang sholat? Anda itu coba maksudnya pikirannya itu agak lancarin dikit ya. Jadi maksudnya minum air yang banyak supaya oksigennya banyak, supaya lancar gitu loh. Darah mengalir di otak itu lancar ya. Tradisi Kristen pun, jangan bilang bahwa tradisi Kristen pun tidak ada sujudnya. Oh, ada juga. Misalnya dari saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Ortodoks juga melakukan gestur-gestur sujud. Juga misalnya dari Katolik ada para imamnya yang juga sujud ketika mereka, kalau saya tidak salah, mereka mengambil atau mengucapkan kaul ya. Jadi koreksi saya kalau saya salah, teman-teman yang Katolik ya. Jadi teman-teman kita yang Kristen, Katolik, Ortodoks, bahkan ada beberapa Kristen juga dari Protestan juga sujud. Di beberapa gereja juga ketika waktu doa kami sujud, kami berlutut, kami berdoa begitu. Jadi sujud-sujud berdoa itu apa ya? Maksudnya jangan dipaksakan lah, milik Islam sendiri gitu. Jangan diklaim kayak itu punya kalian saja. Jangan. Anda lebay kalau misalnya Anda itu mengklaim semuanya ya. Nggak usah maksa kalau Yesus itu gesturnya sujud dan berdoa. Itu bukan berarti Yesus itu sholat. Jangan berikan makna sholat kepada Yesus yang sujud dan berdoa. Karena kami pun sujud dan berdoa, dan itu bukan berarti bahwa kami Muslim ya. Jadi ngerem lah. Jadi jangan terlalu alay gitu ya. Jangan terlalu lebay. Menyebut semuanya itu Muslim gitu. Jangan. Anda berlebihan ya. Mohon maaf ya. Nah, Yesus itu sudah pasti bukan sholat. Yang kedua, maka pertanyaannya adalah, Yesus itu berdoa kepada siapa? Itu kan pertanyaannya. Menurut saya ini adalah pertanyaan yang berbobot yang harus dijawab. Jadi Yesus itu berdoa kepada siapa? Ya, waktu Yesus berdoa di Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa? Permasalahannya itu. Waktu Yesus disalibkan, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, ya. Ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, Yesus itu mengatakan Allahku. Jadi Yesus itu memanggil siapa? Permasalahannya cuma satu sebenarnya. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ini adalah pemikiran dari mereka yang biasanya suka goncang, suka goyang di dalam iman Kristen. Nah, teman-teman, saya tidak bosan-bosannya ingin mengatakan kepada Anda semua, jangan terjebak dengan cara pikir Muslim soal Tuhan yang Esa.
ya. Jangan terjebak dengan pemikiran jangan terjebak dengan cara pikir mereka yang memikirkan Tuhan itu cuma satu, tauhid begitu ya. Yang saya selalu bilang bahwa orang Kristen tidak boleh mengadopsi belief sistemnya Islam. Itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena definisi Tuhan yang esa menurut definisi Kristen itu punya definisi yang berbeda dengan Islam. Kristen itu memahami keesaan Tuhan di dalam 3 pribadi. 3 pribadi itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu esa atau satu kesatuan. Nah, biasanya ada banyak orang kemudian ngomong baca cucu gitu ya. Loh, bukankah Tuhan itu esa itu cuma satu ya? Masalahnya kata esa itu menurut definisi Anda. Ya, di dalam terminologi Islam, dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam definisi orang Kristen, dalam Alkitabnya orang Kristen menggunakan bahasa Ibrani, ehad artinya. Ehad katanya, itu adalah artinya unified, jadi kesatuan. Jadi Tuhannya orang Kristen itu memang 3 pribadi Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti gambar di depan ini, Anda bisa melihat bahwa ada 3 pribadi, yaitu Yesus, lalu ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan ada Bapa. Ya, digambarkan dalam ilustrasi. Ini ilustrasi ya. Jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu pada saat yang bersamaan dilihat, disaksikan. Nah, kemudian banyak orang Muslim terus pastikan ngomongnya begini, berarti Tuhannya Kristen ada 3 dong gitu ya. Ada 3 dong. Saya kadang-kadang bosan loh ngomongin atau jelasin mereka. Karena biasanya kalau mau jelasin mereka nggak mau dijelasin, nggak mau ngerti gitu. Sampai-sampai saya selalu bilang begini, oke lah, suka-suka kau lah. Masalahnya apa kalau Tuhannya Kristen itu ada 3? Saya mau tanya, apa masalahnya? Kasih saya masalahnya apa? Berikan saya problemnya itu apa? Berikan saya keberatan Anda. Kalau Tuhannya Kristen katakanlah ada 3, so what? Anda mau apa? Ya. Kalau orang Kristen 3, so what? Saya kasih tahu. Biasanya orang-orang ketika saya berinteraksi dengan orang-orang atau saya berinteraksi dengan katakanlah orang Kristen lah. Saya sangat menyayangkan ada banyak orang Kristen itu terjebak dalam pola pikirnya orang Muslim. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu satu seperti definisinya orang Muslim. Janganlah gitu loh. Saya bilang kalau Tuhan ada 3, masalahnya apa? Ya masalahnya adalah berarti Tuhan nggak satu kok. Lah terus problemnya apa? Kenapa Tuhan mesti satu seperti definisi orang Muslim? Kenapa? Bingung. Iya, kenapa ya? Nah, di situ baru mikir. Tanpa sadar, orang-orang Kristen pun akhirnya ikut-ikutan mengadopsi cara pikir orang Muslim tanpa mempertanyakan apa masalahnya. Kalau Tuhannya orang Kristen 3, saya tanya, masalahnya apa? Nah, biasanya nih, mereka-mereka itu mengatakan, loh kalau begitu orang Kristen Tuhannya itu agama pagan, politeistik. Salah kamu. Ketika kamu berkata Kristen itu politeistik, menyembah banyak Tuhan atau pagan, definisi pagan itu apa saya tanya? Dalam definisi politeistik atau politeisme, agama dewa-dewa atau ilah-ilah yang banyak itu adalah ilah-ilah yang tidak bersatu. Mereka saling berperang, mereka saling pencemburu, mereka saling gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Kayak gitu. Dan itu adalah problem dari politeistik atau paganisme. Nah, kekristenan tidak pernah kita menemukan bahwa di dalam kekristenan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus berantem. Tidak pernah. Kita tidak pernah menemukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu saling mencemburui. Tidak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak ada saling cemburu-cemburu. Dan mereka ketiganya itu adalah satu. Ketiganya itu bersatu. Ketiganya itu ada dalam satu kesatuan. Jadi nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Saya kira tujuan dari tujuan dari video saya bukan ingin menjelaskan Allah Trinitas secara lengkap. Jadi saya tidak akan berlama-lama di sini, ya. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Jadi ketika Mu'alaf Yoram itu kemudian mengatakan Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya jawabannya adalah kepada Allah Bapa. Ketika Yesus berdoa di Getsemani,
Ya, Yesus berdoa itu kepada Allah Bapa. Ketika Yesus disalib kemudian mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, itu Yesus ngomong kepada Bapa. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Terus kemudian biasanya Muslim akan mengatakan, loh kalau gitu Tuhannya siapa? Tuhannya ya Allah Bapa dong, bukan Yesus. Loh, Anda salah karena Anda tidak paham Allah Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus juga adalah Tuhan. Jadi jangan Anda paksakan tauhid Anda kepada kami. Karena Allah Trinitas itu ada pada kekhususan atau keunikannya sendiri.